Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila hadrati jami ahli baitin nabi khususan sayyidatina khadijatul kubra wa sayyidatina Aisyah ar-Ridha, sayyidatina Fatimah az-Zahra, wa sayyidina Husain, wa sayyidina Hasan, wa sayyidina Husain, wa sayyidina Ali Zainal Abidin, wa jami' ashabi Rasulillah, sayyidina Abi Bakar, sayyidina Umar, sayyidina Utsman, sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhum, wa ila hadrati jami'il awliya min masyariqil ardi ila magharibiha khususan Sultanil Awliya Al-Ghawthis Samadani Al-Waliyil Kutubir Rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadili, hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi Qaddasallahu asrarahum. Wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Asy'ari Jombang muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Muhammad Tengku Toha Karawang, Muhammad Bagus Bakri Sempurwa Buya Dimyati Banten, hadrati Mama Bushairi wa Marta Majahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai bin Yamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Baitausin, wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, wa li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa ammina wa ammatina khalina khalatina li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat khususan walidi Kiai Hasan Bishri, walidati Hajjah Ismardiyah binti Haji Abdul Majid, ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook wal YouTube rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini cukup cerah. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung yang bergembira menyambut datangnya sang surya, terbang dan hinggap dari satu ranting pohon ke ranting pohon lainnya. Kita masih bisa mendengar kicau kokok ayam serta deru mesin kendaraan. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi, sepotong roti, sepiring nasi. Ini tiada lain adalah merupakan karunia dari Allah Ta'ala yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mulai hari ini saya sudah terbebas dari penalti yang diberikan oleh Al-Mukarram sahibul Facebook ya. Entah apa kesalahan saya, yang jelas saya dipinalti, tidak boleh siaran langsung selama 1 bulan. Dan sekarang berakhir hari kemarin, sekarang mulai hari ini dan seterusnya saya sudah bisa melakukan lagi siaran langsung melalui Facebook, akun Facebook saya Ahmad Ruhiyat Hasbi. Ya tentunya juga bisa disaksikan di channel YouTube NU Kerawang nanti sore, bukan langsung sekarang ya. Alhamdulillah, alhamdulillah berkat doa dari sahabat-sahabat Facebook semua, saya bisa kembali mengudara melalui akun Facebook pribadi saya, sehingga tidak memerlukan admin lagi,
Tidak ada lagi Nasrul Haitami yang kasihan setiap pagi dari Dengklok harus meluncur ke Telaga Sari di sini. Terima kasih Saudara Nasrul Haitami, Sekretaris LTM NU Karawang, yang sudah setia selama 1 bulan menemani saya, dan insya Allah juga akan terus menyiarkan ulang melalui channel YouTube NU Karawang. Terima kasih yang sejak awal sudah hadir, jadi saya bisa melihat langsung sekarang melalui siapa yang hadir. Sekarang ini seperti biasanya, kalau kata ejen saya yaitu Ustadz Kamaluddin Abdullah, saya bisa mendekatkan wajah lagi ke kamera ya, ke HP saya, dan bisa melihat orang-orang yang hadir. Mohon maaf ini tadi kembali lagi. Alhamdulillah sudah hadir di pagi hari ini Ustadz Yusuf Bakhtiar Ar-Rafi'i, Ketua MWCNU Kecamatan Ciampel. Ada senior saya Kang Haji Dede Asy'ari di Cianjur. Terima kasih Kang Haji, terima kasih, mohon doanya. Ada Yoni Brau, kemudian ada Ustadz Farid Mawardi, KM kelas kita dari kalau nggak salah Kampung Jengkol ya, Desa Petei. Kemudian ada Ibu Haji Emak Maimunah, ada Mas April, alhamdulillah. Mas April kamerana kurang pas, aduh kudu kumanya ya, itulah sebenarnya Mas Aprilnya jauh tinggi saya bisa gitu ta. Kemudian ada Kang Asep Saifullah Burhanuddin, kemudian Kang Dadang Rahmat. Nah ini Kang Dadang Rahmat di MWCNU Teluk Jambe Barat. Ada Fadlan Nawawi, ada Diden Kuswandi, kemudian di Sadamalun ya, ada Anwar Khairuddin di Pangasinan, Teluk Jambe Barat, ada Neng Mai Pratama di Banyusari, udah Sekretaris PCNU Karawang, Ustadz Kamaluddin Abdullah, ngusapan HP aya deui. Aduh, ejen. Ada Mulyana SA, Kang Mulyana SA, ada Maulana Ghafur di Saung Berkah Cikampek. Ada Kiai Soleh Hidayat, Ketua MWCNU Cilamaya Kulon. Ada Mas Agus Ari. Ada Ustadz Abidani. Ya, Ustadz muda kita di Panjalu Sukabumi. Ya. Ada Asbah Abi Aqil. Nah ini apa itu guru spiritual saya ya, guru spiritual saya dalam bidang ilmu pelet. Cuma peletannya dari dulu. Kiai Isep ini asihan aing silogotomo, siabogo aing komo. Kemudian ada Sangkuriang Tandang Makalangan. Yang hadir semoga sehat-sehat selalu. Ada Mas Joko Mulyono, Buboko Kejo. Terima kasih Mas. Sudah ikut hadir juga Mas Syahroni Makran Ajis. Ada Mas Ali Wafa, saking Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah, alhamdulillah tabik ngaji. Terima kasih. Matur nuwun sangat Mas. Ini Mas Di belum kelihatan nih, Caudi di Gresik, Jawa Timur ya. Aki Udin, ajengan Syahruddin Haris, alhamdulillah sudah mulai menampakkan diri di alam dunia ini. Ajengan Syahruddin Haris, sahabat saya yang sangat mirip kepompong. Kalau beliau hadir biasanya yang hadir banyak, karena beliau adalah artis Facebook. Banyak sekali temannya, bukan hanya di Indonesia, tetapi di dunia, bahkan di akhirat. Ini teman-teman Facebooknya Aki Udin. Ini Haji Mabrur, belum kelihatan nih, kayaknya belum adus nih Haji Mabrur. Haji Iskandar bersama dua pengawalnya itu Uceng dan Ucup. Ada Ling Sirungi, Sidik Suryana. Alhamdulillah. Ada Dodi Maulana juga ikut hadir. Terima kasih ya yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Ada Ibu Haji Elin Fatona,
Ini teman seangkatan saya di Madrasah Aliyah Negeri Cipasung, angkatan 92. Terima kasih Ibu Haji, salam untuk Pak Hajinya ya, dan teman-teman alumni Man Cipasung lainnya. Terima kasih. Ada Ibu Rain di Bogor juga, selalu hadir menyimak setiap pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala Bundar, idza ra'aita abna'az zaman yatakallamuna fi az-zuhdi fa'lam annahum fi sakhratis syaitan, fi sukhratis syaitan. Wa qala aidan, man aqbala 'ala ad-dunya ahraqat niranuha wa man abdara 'ala anid dunya saffathu bi niraniha fasara subaikata zahabin yantafi'u bih. Berkata Bundar, idza ra'aita abna'ad dunya, jika engkau melihat pecinta dunia, jika engkau melihat anak-anak dunia, anak-anak dunia itu ya para pecinta dunia, orang-orang yang tercebur di dalam hubbud dunya, yatakallamuna fi zuhdi, kemudian mereka selalu bercerita tentang zuhud, padahal mereka berada di dalam kubangan dunia itu. Fa'lam, ketahuilah, annahum fi sakharatis syaitan. Kalau sakharah kekuasaan, ada dalam kekuasaannya syaitan. Kalau sukhratis syaitan, bagaimana bacanya? Kalau sukhrah itu para karyawannya setan. Dua-duanya maknanya bisa saling mendekati. Artinya bisa dibaca sakharatis syaitan, bisa dibaca sukhratis syaitan. Orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan, kemudian selalu berbicara tentang zuhud, maka ketahuilah bahwa mereka ada dalam kekuasaan setan. Mereka juga termasuk para karyawannya setan. Mereka adalah pegawai-pegawainya setan. Oleh karena itu, jika kita masih termasuk abnaud dunya, maka jangan sekali-kali bicara tentang zuhud, ya. Apalagi zaman sekarang, gak usah kita bicara sok alim, sok juhud gitu ya. Kita sudah bisa meninggalkan urusan dunia dan lain sebagainya. Hanya karena kita akan termasuk itu tadi, ada dalam kekuasaan setan. Kita akan termasuk kepada karyawannya setan, para pegawainya setan. Oleh karenanya ya sudah, gak usah berbicara tentang zuhud, tidak usah merasa diri sudah menjadi seorang zahidin, seorang zahid ya, seorang yang sudah meninggalkan dunia secara total. Sekali lagi saya sering menyampaikan, carilah dunia sekedarnya saja, untuk bekal kita makan, bekal kita minum, dan keluarga kita, untuk menafkahi anak-anak dan istri kita, kemudian untuk bekal mereka menempuh pendidikan di pondok-pondok pesantren, di perguruan tinggi, di bangku-bangku sekolah. Itu kewajiban kita. Jadi kita mencari dunia hanya untuk menjalankan perintah Allah, yaitu memberikan nafkah kepada anak-anak dan istri kita, ya. Selebihnya mohon maaf, seharusnya dihilangkan. Kalau kita dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, kalau kita menginginkan dunia untuk hanya sebagai bermegah-megah, berpoya-poya, berhura-hura, apalagi sebagai sarana untuk sombong dan arogan, maka itulah yang menjadi masalah nanti di hari kemudian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Cari dunia seperlunya saja dan santai, ya, santai seperti yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian, bekerjalah kalian, berkaryalah kalian, berikhtiarlah kalian semua. Kamu, kata Kangjeng Nabi,
li dunyaka, untuk dunia kamu, untuk urusan dunia ini, soal pekerjaan, soal ekonomi, soal bisnis, soal dunia, apa saja kita lakukan dengan santai. Walaupun tentunya serius dan terprogram, terarah, seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tidak usah tergesa-gesa, tidak usah terburu-buru ketika kita akan melakukan bisnis dan macam-macam lainnya. Tapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ketika berbicara tentang akhirat, ketika kita sedang sholat atau mau mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya, bersegeralah. Jangan menunda-nunda sholat, jangan menunda-nunda sedekah, jangan menunda-nunda infak, jangan menunda-nunda silaturahmi, jangan menunda-nunda minta maaf. Kalau kita punya salah, langsung minta maaf saja secara gentle. Ya, karena apa? Karena ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olah engkau akan mati besok hari. Ya, supaya timbul kekhusyuan dalam hati kita, supaya timbul tadarru, takhusyuk di dalam hati kita, DP-DP dan handap asor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikannya, yaitu menjadikan akhirat itu sebagai objek paling tinggi, ya, sebagai mablaghu hammina wa akbaru mablaghu ilmina wa akbaru hammina, ya, sebagai terminal terakhir menuju alam keabadian nanti di akhirat, jannatun naim. Amin ya, di jannatun naim, di akhirat yang abadi selamanya. Wa qala aidan, dan berkata lagi beliau, man aqbala ala dunya akhraqat suniranuha. Barang siapa yang menghadapkan diri kepada dunia, menjadi orang-orang yang mencintai dunia tadi, para pelaku hubbud dunya akhraqat suniranuha, maka dia akan dibakar dengan api dunia itu sendiri. Apa itu api dunia? Yakni al-hirs, kadedemes kalau orang Tasik bilang ya. Kiai saya kalau ngelogat mengartikan al-hirsu itu kadedemes. Ya, kalau bahasa kitanya kadedemes itu, hirsun itu apa, serakah lah. Jadi ngarawuku siku gitu, serakah. Kemudian ambisius ya, untuk mendapatkannya, tidak melihat itu halal atau haram, yang penting punya duit banyak. Itu al-hirsu itu. Kalau bila perlu dia sekampung yang kaya hanya dia saja, yang lain bila perlu jadi orang melarat semua. Nah, itu al-hirsu itu. Serakah, kadedemes ya. Hatta yasira Ramadan, sampai dunia itu dunia menjadi roman, menjadi abu. Jadi siapa yang menghadapkan diri kepada dunia, menghambakan diri kepada dunia, maka dia akan terbakar dengan sendirinya, dengan apinya dunia itu. Apa apinya dunia? Apinya dunia al-hirsu, yaitu serakah, hawak, kemudian ambisi. Hatta yasiro Ramadan, sampai dunia menjadi abu. Hatta yasiro Ramadan, sampai orang tersebut, mohon maaf, hatta yasiro nepika jadi etak man Ramadan lebu, sampai orang itu jadi abu. Artinya hirsu itu membakar orang itu, orang yang mencintai dunia, yang menghadapkan diri kepada dunia, sampai dia menjadi abu. Waman adbaro anid dunya saffat subiniraniha. Barang siapa yang nukang nonggong, adbaro itu membelakangi dunia, tidak menjadikan dunia sebagai Tuhannya, tidak menghambakan diri kepada dunia, menghindari dari hubbud dunia, tidak mengejar-ngejar dunia sampai lupa daratan, maka saffat subiniraniha, dengan apinya dunia itu
ya, dia akan membersihkan dengan cara membelakangi dunia, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka dunia akan menjadi semacam api yang bisa memisahkan logam-logam yang dari logam-logam yang ada. Akhirnya pasoro subaikata zahabin. Ya. Jadi dunia ini punya logam, kemudian jika dibersihkan, di apa itu namanya kalau dibakar itu ya, kalau minyak itu disuling, kalau ini dibakar, sehingga akan kelihatan nanti sebatang, sebongkah emas, sebatang emas. Subaikah itu sebatang, batangan emas yang asli, yang murni, lebih, bahkan lebih dari 24 karat. Ya, kalau Uceng dan Ucup punya emas hanya sekarat saja. Kalau ini 24 karat. Yang tapaubihi, yang bisa yang bisa dialap manfaat atau dimanfaatkan oleh orang yang meninggalkan dunia itu, yang tidak menghadapkan diri kepada dunia. Jadi kalau kita menghadapkan diri kepada dunia, maka api dunia akan membakar kita sampai jadi abu. Artinya tidak ada apa-apanya, musnah seketika. Dunia tidak akan menjadi manfaat bagi dia, baik di dunia maupun di akhirat yang kekal abadi. Tetapi orang yang tidak menjadikan dunia sebagai objek utamanya, sebagai target utamanya, maka dunia itu akan berfungsi untuk cahaya atau sinar atau api dari dunia itu akan membersihkan dia, membersihkan orang itu, orang yang meninggalkan dunia itu, sehingga fasoro subaikata zahab, bagaikan sebatang emas yang mahal harganya, yang bisa dimanfaatkan orang. Wa man aqbala 'ala Allah azza wa jalla ahraqat niranut tauhid. Siapa yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibakar oleh cahayanya. Apa itu cahaya? Apa cahayanya tauhid? Mohon maaf. Siapa yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya tauhid akan meneranginya. Fasoro jauharon la hadda liqimatih. Nanti orang itu akan menjadi jauhar, permata. Permata itu lebih mahal, jauh daripada emas. Jadi orang yang menghindari dunia, orang yang menghadapkan diri kepada dunia, maka dia akan dibakar oleh apinya dunia itu. Apinya dunia yaitu al-khirsu, serakah, keserakahan. Dan dia akan menjadi abu, tidak berfungsi apa-apa. Tetapi orang yang membelakangi dunia, menjadikan dunia tidak berharga bagi dia, maka dunia ini sinarnya, cahayanya atau apinya akan membersihkan dia dari segala kotoran, sehingga dia akan menjadi seperti sebatang emas yang mahal harganya, yang bisa dimanfaatkan orang. Dan barang siapa yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan diri di sini ya menjadi hamba Allah yang sempurna. Kita sering mengatakan, ya Allah tolonglah hambamu ini ya Allah. Kata Allah, emang lu hamba gua apa? Ya, hamba Allah itu yang benar-benar menjadi hamba. Allah suruh sholat, kita sholat. Allah suruh zakat, kita zakat. Allah suruh jariyah, sodakoh, kita lakukan semuanya. Allah suruh akur jeung dulur tara pasya jeung baraya, kita lakukan semuanya. Allah suruh silaturahmi, kita lakukan silaturahmi. Pokoknya apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan. Apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkan.
berarti kita sudah menjadi hambanya Allah. Barang siapa yang menghadapkan diri menjadi hamba Allah, maka nanti akan timbul cahaya tauhid yang akan membakar semua sifat-sifat buruk dalam hatinya. Maka akan timbullah dia menjadi fasara jauharon, mutiara la hadda liqimatih, yang tidak ada batasnya, yang tidak ada batas harganya, begitu mahal. Jadi harganya juga berbeda. Mutiara itu paling permata ya. Jauhar itu bukan mutiara, permata. Permata itu batu mulia yang mahal harganya. Sebesar pentol korek api saja itu harganya bisa miliaran kalau yang asli, tapi ya batu permata itu. Apalagi kalau batu permatanya merah delima, kemudian apalagi tuh yang giok ya, yang mahal-mahal lah, yang indah, sapir biru itu harganya mahal itu. Bukan lagi puluhan juta, ratusan juta, tapi bisa miliaran. Yang tahu harga batu permata ini mahal hanyalah Aki Udin, karena Aki Udin ini pelaku bisnis batu koral, batu permata ya. Wa qala Aliun karramallahu wajah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajah, innamad dunya sittatu asya'a, dunia ini hanyalah 6 hal. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, kalau disimpulkan menurut beliau, dunia ini ada 6 macam. 1, mat'um, yang bisa dimakan, makanan ya. 1 mat'um, yang bisa dimakan. Wa masyrubun, yang kedua minuman. Jadi makanan, wa masyrubun 2 minuman, wa malbusun, yang ketiga itu malbus, pakaian yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan. Wa markubun, yang keempat kendaraan. Wa mankuhun, yang kelima wanita, perempuan, istri. Wa masmumun, dan parfum. Jadi dunia ini menurut Imam Ali ada 6: makanan, minuman, pakaian, kendaraan, kemudian perempuan, semua ini, dan parfum, itu parfum ambu-ambuan, wangi-wangian. Nah, sekali lagi, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perempuan, wangi-wangian. Itulah dunia, hanya 6, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Dan semua yang 6 ini, menurut pandangan beliau, itu berasal dari sesuatu yang hina, yang tidak ada harganya sama sekali. Coba kita buktikan. Fa asyraful mat'umat al-asal. Jangan padi, jangan nasi, bubur, roti, dan lain-lain. Gak usah lah ya. Ini yang paling istimewa ya, menurut beliau ini. Fa asyraful mat'umat, yang paling istimewa makanan itu al-asal, madu ya. Wa huwa mudhiqatu dzubabin, dan madu itu hanya ludahnya tawon ya, hanya ludahnya serangga saja, yaitu tawon. Tahu nggak tawon? Tawon, apa itu tawon itu? Penghasil madu itu nanti ngaranna teh bahasa Indonesia teh kupoho-poting, masya Allah. Guys, dibere poho-pohonya sama sekali. Nah, jadi madu ini adalah asraful mat'umat, paling enak, paling mulianya makanan. Nah, dan itu dihasilkan dari ludahnya tawon. Kupoho eta nyebut tawon.
Apa lebah, masya Allah, bener. Tadi bere-bere poho-poho tinggal lebah. Itu kan ludahnya lebah itu. Nah, nyapunten ari poho mah hese al insan mahalul khoto wal forget ya. Manusia itu tempatnya khoto salah dan wal forget dan ya lupa. Jadi kalau dari 6 bagian dari dunia menurut Imam Ali yang paling mulia, yang pertama itu mat'um yang paling mulia, ya, paling elit lah ya menurut beliau ini, bukan ukuran zaman sekarang. Saya kira juga zaman sekarang juga madu yang asli ya, tapi yang asli yang dihasilkan di petaninya langsung dan tidak dicampur apa-apa. Oh itu mahal itu harganya, paling elit madu itu. Nah, dan madu itu adalah ludahnya lebah. Wa asyraful masrubat alma, yang paling mulia dari minuman kata Imam Ali adalah air. Yang dapat diminum ya air tentunya. Wa yastawi fihil barru wal fajir. Dan perlu diketahui bahwa air itu diminum siapa saja, dari mulai raja sampai rakyat jelata, dari presiden sampai RT, semua minum air. Orang kaya sampai orang paling miskin sekalipun minumannya sama, air kok. Cuma beda jenisnya saja. Tapi kalau intinya ya minum ya air. Artinya tidak ada kemuliaan dari air itu. Nah, biasa-biasa saja kata Sayyidina Ali. Gak ada yang istimewa. Makanan yang paling mulia itu, yang paling elit, madu juga dihasilkan dari ludahnya lebah kok. Namanya ludah. Ludah itu kan sesuatu yang jijik ya, menjijikkan. Tapi malah menjadi makanan yang paling top. Apa yang harus dibanggakan kata Sayyidina Ali. Kemudian minuman ya air. Semua orang minum air. Yang susah, yang belangsak, yang kaya, yang orang baik-baik, orang yang wali ya, wali, kiai, ulama, ustadz, profesor, doktor, insinyur, dokter, siapa saja, sampai al-fajir yang paling yang paling jahat sekalipun, siapa saja, ya, pencopet, pencuri, pencolong, ya, penjahat, pembunuh, minumnya sama air tuh, gak ada bedanya. Ini gak usah dibangga-banggakan, maksudnya seperti itu. Wa asraful malbusat al-harir. Terus yang ketiga pakaian. Tadi kan mat'um makanan, masyrub minuman, malbus pakaian. Yang ketiga pakaian. Pakaian itu wa huwa nasjududatin. Itu ditenun, dihasilkan dari tenunan ulat. Ulat itu binatang yang menjijikkan lagi. Kenapa harus dibanggakan kita pakai pakaian sutra? Ingatlah sutra itu dihasilkan dari tenunan binatang yang tidak ada harganya, yang sangat hina, yang semua orang menghindarinya. Ih, ada ulatnya. Misalnya kita makan pete ya, makan pete di dalamnya ada ulatnya, dibuang tuh petenya. Tapi kalau saya enggak, dengan ulat-ulatnya saya makan. Selama ulat itu ada dalam peteknya. Ya, nah, kalau ulatnya udah keluar dimakan ulatnya, saya juga nggak berani. Ya, kalau dalam ilmu fikih itu, kalau nggak salah di dalam takrib juga ada. Jadi makanan yang ada, ulat yang ada di dalam makanan, kalau selama ulat itu belum keluar ya sah-sah saja untuk dimakan, halal-halal saja ya. Ya mau makan ulat juga nggak apa-apa kalau nggak jijik mah, karena ulat dianggap binatang menjijikkan, maka bagi saya ya haram karena saya jijik sama ulat, apalagi ibu-ibu ya. Jenis ulat itu kan banyak itu ya,
termasuk ulat yang menenun. Lihat itu. Ya, pernah nggak lihat ulat sutra itu? Ulat sutra yang menenun bahan pembuat sutra, pembuat pakaian yang paling bergengsi. Semua orang mengatakan sutra bahan pakaian yang paling mahal. Bukan hanya di Indonesia saja, ya di Arab, di Afrika, di Amerika, di Cina, di India. Pokoknya sutranya, pakaiannya yang paling mahal adalah sutra. Di Cina ada pakaian sutra Cina. Kemudian di India ada sutranya India. Di Arab ada sutra Arab. Di Amerika ada sutra Amerika. Ada sutra Eropa. Ada sutra Afrika. Termasuk di Indonesia ada pakaian khas Indonesia yaitu batik. Maka kita juga yang paling mahal pasti batik terbuat dari sutra. Tapi saya belum pernah pakai batik NU dari sutra ini. Mungkin di antara jemaah Facebook ada yang mau memberikan sodakoh berupa batik NU dari sutra, silakan kirimkan ke alamat saya atau ke kantor PCNU Kerawang ya. Aduh, batik NU rada jarang tah tina sutra mah, tapi cek ejen cenah aya kan, ejen oge can kabeli begitu, ayana doang ejen mah. Nah, jadi apa yang dibanggakan? Pakai pakaian sutra. Oh, saya orang kaya, baju saya sutra. Padahal dia ingat, dia lupa, dia tidak ingat bahwa sutra itu ditenun dari binatang yang menjijikan, yaitu ulat. Wa asyraful markubat al-parsu. Kalau zamannya Sayyidina Ali, kendaraan yang paling gagah itu ya kuda. Kalau sekarang baby band, kalau dulu kuda band sama onta band. Ya, kalau sekarang ya mungkin Lamborghini atau limosin. Kalau orang-orang kaya kan limosin yang mobilnya panjang itu, yang di dalamnya macam-macam lah ada. Dari mulai full musik, full AC sampai full ambulan. Ya, alhamdulillah Ibu Nyai sudah ngasih ini nih sarapan ya. Nanti sebentar lagi ada ulen. Kalau orang Tasik bilangnya ulen, mun orang Sunda mah uli. Nah, ya. Uli aya dalilna uli baksin syadidin. Ada apa ini namanya? Pisang goreng. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nyai. Alhamdulillah. Ya, nanti sebentar lagi kalau saya makan sekarang atau minum kopi, saya tidak bisa lepas dari udud. Dan kalau saya udud lagi, saya takut kena penalti lagi nanti. Makanya saya tahan aja dulu lah. Nah, hitung-hitung di pesawat gitu. Ya, untuk udud. Sementara ya, makanan, minuman, pakaian, dan yang keempat adalah kendaraan. Menurut beliau di zaman itu ya kendaraan yang paling gagah itu paling elit ya kuda ya. Tentu kuda yang tinggi besar, yang kuda yang mahal juga. Padahal wa alaihi yuqtalur rijal. Justru di atas kuda itu banyak orang terbunuh tuh. Banyak orang yang jatuh di kuda. Ya mungkin kalau zaman sekarang misalnya punya kendaraan mau Ferrari kayak mau Lamborghini atau yang lebih murahnya lagi Alphard kayak baby band atau BMW dan lain sebagainya. Ya, apalagi yang kelas ke bawah-bawahnya lagi kayak mobil saya Innova atau Pajero Sport dan lain-lain ya, kalau jenis-jenis mobil yang lainnya. Kemudian apalagi yang lebih bawah lagi kayak Avanza Xenia. Itu kan banyak orang yang celaka justru karena kendaraan. Apa yang dibanggakan itu? Kendaraan kita sebentar lagi jadi rongsokan. 30 tahun yang akan datang, mobil mewah kita akan jadi rongsokan. Percayalah. Apalagi kalau di Jepang, di Saudi, mobil itu nggak lebih dari 5 tahun katanya ya. 5 tahun ganti, itu udah jadi rongsokan.
Begitu di Jepang sudah ada peraturan itu karena saking banyaknya mobil. Nanti didaur ulang lagi ya jadi mobil lagi, didaur ulang lagi jadi mobil lagi. Apa mulianya kendaraan itu? Gak ada yang dibanggakan, gak ada yang perlu dibanggakan. Maksudnya seperti itu. Banyak orang yang terbunuh justru karena kendaraan. Wa asyraful mankuhat almar'ah wa ya mubal fi mubal. Nah, ini. Yang kelima itu perempuan. Karena waktunya habis ini. Jam apa dilanjutkan sedikit lagi ya, sedikit lagi. Wa asyraful mankuhat, yang paling mulia dari yang dinikahi ya perempuan itu almar'ah, perempuan, wahia mubalun fi mubal. Mubal itu tempat kencing ya. Apa istimewanya wanita itu? Hanya tempat kencing saja. Jadi tempat kencing yang dikencingi, mubal fi mubal. Ya, kencingnya juga tentunya bukan kencing sembarangan. Ya tidak perlu dijabarkan lah. Saya kira saudara-saudara jemaah Facebook lebih paham lah ya. Jadi perempuan itu hanya tempat kencing. Ngapain dibangga-banggakan? Secantik apapun wajahnya, ya air kencingnya tetap bau kok. Coba Anda lewat ke toilet wanita dan toilet pria, itu beda itu aromanya. Kalau ke toilet pria memang bau, tapi ya baunya semriwing-semriwing saja. Tapi kalau sudah masuk toilet wanita, waduh, Masya Allah. Orang bisa pingsan itu di sana, ya karena aromanya jauh lebih dahsyat daripada kencingnya laki-laki, ya, gitu. Wa innal mar'ata la tazinu ahsana syai'in minha wa yuradu aqbaha syai'in minha. Jadi perempuan itu bisa cantik karena la tazin, karena pakai parfum saja, pakai bedak, pakai shadow, pakai lipstick. Coba aslinya gak ada yang cantik itu. Begitu maksudnya. Wa asraful masmumat al-misku. Nah, Mang Dindin Samendoze, parfum, wangi-wangian Mang Dindin sebagai produsen dari parfum ya, Mang Dindin di Kota Bekasi. Yang paling mulia dari parfum itu, wangi-wangian itu adalah misik kasturi, yang asli tapi ya. Dan perlu Anda ketahui, minyak misik yang asli harganya mahal ya, wa huwa damun. Ketahuilah bahwa itu asalnya terbuat dari darah. Ini yang bicara Sayyidina Ali loh, yang dimuat oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub ini. Saya kira juga dalam kitab Ihya ada juga ini. Jadi sekali lagi Imam Ali mengingatkan kepada kita bahwa dunia itu sebetulnya sesuatu yang hina. Bisa kita saksikan dari 6 macam dunia yang kita nikmati. Makanan, pakaian, kemudian makanan, minuman, pakaian, kendaraan, perempuan, dan parfum wangi-wangian. Semua itu berasal dari sesuatu yang hina. Oleh karenanya tidak usah berlebih-lebihan mencari dunia itu ya. Begitu maksudnya. Sederhana seperti yang dicontohkan oleh beliau sebagai salah seorang sahabat yang hidupnya bersahaja dan sederhana. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik bagi kita semua, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang dicukupi secara keduniaan. Kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan menjadi hamba-hambanya dunia. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Allahul muwaffiqa ila aqwamit thariqa. Sebentar ini siapa lagi? Mang Din Mulyana, Sekjen MPPK Aceh. Alhamdulillah hadir kembali. Terima kasih Mang Dindin Ibrahim. Suaranya tidak sekeras biasanya.
karena nggak pakai ini. Nanti ya, besok pakai, saya lupa tadi, agak buru-buru Akiudin ya. Ada camellia elap. Nah, ada doanek, ada Gushauki, Taufiq kok, mengendalikan hati agar tidak terikat dengan semua hal-hal yang berbau dunia itu gimana? Nah, nantilah pertanyaan ini insya Allah dijawab besok ya. Mengendalikan hati agar tidak terikat dengan semua hal-hal yang berbau dunia. Ya, antara lain ya dengan zikir, dengan bergaul dengan orang-orang sederhana, orang miskin. Ada TB Muhyiddin. Waduh, ini ada TB Muhyiddin ini di Banten. Terima kasih TB. Ya, alhamdulillah kata Mas April. Caudi ini ya, di Gresik ada juga ya. Aduh, tuh bagus Muhyiddin. Mun Ona Sutra. Aduh, ngomong baju sutra, Ona Sutra. Dasar TB. Itu bener wae lah TB mah. Ki-nya Udin. Nah, ada Toib Hidayatullah, Hasanuddin El Sobaro yang hadir. Semoga sehat-sehat selalu. Ada Ahmad SAG, Solimongo Hidayat. Nah, terima kasih. Solimongo Hidayat itu dari mana itu? Ya, tidak disebutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtaba wabnahuma wa Fatima berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantap nyerikeun ku berkahna Kanjeng Nabi sareng Sayyidina Ali Hasan Husain cucu Nabi Siti Fatimah nu suci. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.